Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Rawan. Kami dari kelas 1 LKA ingin menjelaskan tugas yang telah diberi Bu Badriah dengan PPT listrik dinamis slide 18 sampai 20. Baik, kami akan menjelaskan PPT-nya. Bentar, saya cari dulu. Mana kita? Baik, dari slide 18 ini tentang grafik hubungan hambatan dengan satuan R dan terhadap kuat arus atau I. Baik, di slide 18 ini muncul grafik yang berbeda tingkatan atau mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat disimpulkan dari grafik ini dapat diketahui R atau hambatannya yang pertama ada 10, yang kedua ada 20, 30, yang keempat ada 40. Dan kuat arus listriknya dengan satuan 1,0, 0,5, 0,3, dan 0,25. Jika V dibuat dalam tetap sama dengan 10 volt, dapat diketahui ketika grafik ini dibuat dalam satu rumus yang I1 sama dengan V dibagi R, yang kedua ada V dibagi R juga dengan satuan yang berbeda-beda. Dengan V dibagi R yang pertama, yaitu V dibagi R, V-nya telah diketahui sama dengan 10 dan R-nya juga 10. Jadi, dapat dihitung jika 10 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Itu penjelasan singkat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Balik ke slide sebelum. Baik, untuk kesimpulan dari yang dijelaskan teman saya tadi, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan menurut grafiknya, R dan I berbanding terbalik. Jadi makin besar R yang dapat atau hambatan yang ada pada arus 10 volt, maka arus yang akan mengalirnya akan semakin kecil. Berdasarkan data tersebut, kita bisa melihat sama-sama semakin besar bebannya atau semakin kecil. Semakin besar bebannya maka arusnya semakin kecil, dan semakin kecil dari bebannya arusnya akan semakin besar, sesuai dengan grafik dan data yang telah dikumpulkan. Lanjut. Lalu tujuannya merupakan menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan terhadap kawat. Nah, dari yang pertama yaitu ada variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel manipulasi itu merupakan panjang kawat, respon adalah hambatan kawat, sedangkan kontrol merupakan jenis kawat atau luas penampung pada kawat. Baik, dari yang pertama ini dapat disimpulkan ini eh, terdapat lampu, baterai, dan saklar. Dari A ini, baterai A bisa kita ketahui bahwa kawatnya kecil dan B ini merupakan kawat yang panjang. Nah, dapat diketahui bahwa semakin kecil kawat atau semakin pendek kawat, arus yang dihantarkan maka semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika semakin panjang kawat, maka arusnya yang didapatkan semakin kecil.
dapat diketahui dari A ini lampunya terang dan B lampunya agak sedikit redup. Untuk penjelasan dari saya, setiap kawat atau penghantar listrik memiliki hambatan atau yang menghambatnya tergantung dari, bisa kita lihat dari data ini, panjang kawatnya, berapa panjang kawat tersebut, jenis hambatannya, jenis kawat tersebut, dan hambatan kawatnya. Setiap jenis kawat berbeda. Kebanyakan untuk instalasi di rumah, kebanyakan kita menggunakan tembaga karena resistasi atau hambatan dari pangkal tersebut cukup minim atau kecil. Dan untuk industri yang lebih besar kayak PLN atau di jalan, kita bisa melihatnya kawat yang digunakan adalah kawat aluminium. Kenapa aluminium? Karena untuk bahan tembaga itu biayanya terlalu mahal dan kurang efektif untuk ekonomis. Dan untuk contoh kenapa PLN berkilo-kilometer tetap arusnya atau voltnya tetap sama dan tidak ada penurunan, arusnya ada kan, karena mana aluminium itu, karena kita bisa lihat di tiang-tiang PLN tersebut kita memiliki ada trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangannya. Jadi setiap resistasi yang melewati kawat-kawat yang ada di tiang tersebut yang mengalami penurunan akan dipulihkan atau dinaikkan kembali dengan trafo step up, dan jadi tegangan yang sampai ke rumah kita tetap sama dengan tegangan yang dari PLN tersebut. Jadi hambatan atau yang penurunan voltnya tidak berpengaruh. Mungkin itu saja. Nah, dapat diketahui bahwa semakin panjang kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika hambatan kawat merupakan sebanding dengan panjang kawat. Baik, yang ketiga ini kurang lebih sama yang seperti tadi. Lalu pada slide ini dapat diketahui adalah faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Yang pertama ada panjang kawat, satuannya M jika disatukan. Lalu ada hambatan jenis kawat atau P. Di slide ini bisa kita ketahui ada rumus dengan satuan yang berbeda. Jika menghitung hambatan, maka R sama dengan P merupakan jenis kawat, satuannya ohm per meter, dibagi L adalah panjang kawat, dibagi A adalah luas penampang kawat, satuannya meter kubik. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya atau ada salah kata, kami mohon maaf, mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.